Swastiastu. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Nyoman Sri Suwarningsih, NIM 202231121407. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa bisnis internasional jauh lebih kompleks saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu. Yaitu bisnis internasional saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan 20 tahun yang lalu karena globalisasi yang semakin mendalam, memajukan teknologi dan perubahan regulasi. Munculnya platform digital dan komunikasi yang cepat memungkinkan interaksi lintas batas yang lebih mudah, tetapi juga meningkatkan persaingan dan tantangan dalam memahami berbagai budaya dan praktik bisnis. Selain itu, isu-isu seperti berkelanjutan, perlindungan data, dan ketegangan kepolitikan menambah lapisan kompleksitas yang perlu dikelola oleh perusahaan yang beroperasi di pasar global. Dan ada contohnya juga, yaitu perusahaan seperti Tesla menghadapi tantangan dalam mengatur rantai pasokan global dan memenuhi regulasi lingkungan dan berada di setiap pasar. Seperti standar emisi yang letak di Eropa dibandingkan dengan negara lain. Hal ini memerlukan penyesuaian strategi yang cermat dan inovasi agar dapat bersaing secara efektif di pasar internasional. Perkenalkan, nama saya Rizka Dila Putri, NPM 274. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apakah perdagangan internasional secara akurat mencerminkan kompetisi global? Perdagangan internasional memang secara akurat mencerminkan kompetisi global karena di dalamnya setiap negara dan perusahaan berlomba untuk menjadi pilihan terbaik dalam memproduksi dan menjual barang atau jasa di pasar dunia. Kompetisi ini terjadi dalam aspek kualitas produk, harga, desain, keamanan, iklan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya saing di pasar global. Perdagangan internasional melibatkan interaksi ekonomi antara dua negara atau lebih yang memicu adanya persaingan global. Negara-negara berupaya menawarkan produk unggulan agar dapat bersaing dengan negara lain dengan cara meningkatkan mutu, inovasi, serta efisiensi produksi agar bisa menarik konsumen internasional. Persaingan ini membuat pasar global menjadi sangat dinamis dan menuntut setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, produk yang diperdagangkan biasanya harus memenuhi standar mutu internasional seperti ISO agar dapat diterima di pasar global. Contoh nyata kompetisi global di dalam perdagangan internasional yaitu persaingan di pasar smartphone. Contohnya perusahaan seperti Apple dari Amerika Serikat, Samsung dari Korea Selatan, dan Xiaomi dari Cina bersaing ketat dalam hal teknologi, desain, harga, dan fitur untuk merebut pasar global smartphone. Kompetisi ini mendorong inovasi teknologi dan produk secara canggih untuk memikat konsumen di berbagai negara. Halo, perkenalkan nama saya Nipita Sukmayanti, NPM 202232121228 dari kelas C4 Manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan, mengapa pola konsumen serupa di seluruh negara-negara individualistis meskipun ada perbedaan budaya? Yang pertama, konvergensi pasar global. Pasar global semakin mengalami komprehensi, artinya selera dan preferensi konsumen di berbagai negara mulai menyatu. Hal ini terjadi karena konsumen di negara-negara industri memiliki akses terhadap produk dan media yang sama, serta gaya hidup yang semakin homogen. Yang kedua, kemajuan teknologi dan e-commerce. Internet dan e-commerce memungkinkan konsumen dari berbagai negara untuk mengakses produk yang sama dan berbagai informasi serta pengalaman. Ini mendorong adopsi produk dan kebiasaan konsumen yang serupa. Yang ketiga, ada pengaruh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memasarkan produk mereka secara global dengan strategi yang seragam, sehingga membentuk kesamaan dalam pola konsumsi. Yang keempat, ada kebutuhan dasar dan gaya hidup modern yang serupa. Meskipun budaya berbeda, masyarakat di negara-negara industri memiliki tingkat pendapatan dan gaya hidup yang mirip. Kebutuhan akan efisien, kenyamanan, dan teknologi tinggi menciptakan permintaan terhadap produk yang sama. Adapun contohnya di gaya hidup dan fashion global, seperti brand Zara, H&M, Nike, dan Uniqlo memiliki konsumen yang
besar di seluruh Eropa, Amerika, dan Asia Timur, di mana tren fashion modern dan kesadaran terhadap penampilan menjadi faktor konsumsi yang serupa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Eni Pratnyani, NPM 20223212121. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pemasaran global berbeda dengan pemasaran internasional. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Starbucks terasa lokal di setiap negara, tetapi Honda menjual mobil yang sama di seluruh dunia? Berdasarkan buku Global Marketing Management oleh Katobe dan Helson pada tahun 2010, ini merupakan evolusi strategi bisnis lintas batas. Sebelumnya, apa sih itu pemasaran internasional? Pemasaran internasional adalah tahap awal di mana perusahaan memasarkan produknya ke banyak negara, tapi dengan orientasi polisentris, yang artinya fokus pada perbedaan budaya lokal, di mana strateginya disesuaikan per negara, seperti menyesuaikan rasa atau iklan agar cocok dengan kebiasaan setempat. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar secara independen, tanpa integrasi besar-besaran. Sederhananya, perusahaan ini lebih suka menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Misalnya, mulai dari mengirim barang ke luar negeri, lalu membangun pabrik di sana agar bisa menghemat biaya transportasi atau pajak, agar nantinya pelanggan di tiap negara merasa produk ini milik mereka sendiri. Selanjutnya ada pemasaran global. Apa sih itu pemasaran global? Pemasaran global mengacu pada aktivitas pemasaran oleh perusahaan yang menekankan perspektif global, proaktif dalam mengembangkan strategi pemasaran pertumbuhan dan keuntungan. Ini tidak selalu berarti standarisasi promosi, produk, harga, dan distribusi di seluruh dunia, tetapi lebih pada kesediaan perusahaan untuk mengadopsi perspektif global daripada perspektif negara per negara atau wilayah per wilayah. Sederhananya adalah perusahaan ini melihat dunia sebagai satu tempat besar yang saling terkait. Mereka merencanakan strategi secara aktif dengan mencari kesamaan di semua negara supaya lebih menghemat dan kuat dalam melawan persaingan. Bukan berarti semuanya persis sama, tetapi bagian utama seperti produk dasar, iklan, harga, dan cara kirim barang dibuat mirip. Intinya, pemasaran global lebih maju dan mencari cara dengan kerjasama antar negara agar dapat mengurangi biaya produksi. Misalnya, untuk dari satu tempat bisa membantu negara lain dan menanggapi persaingan di mana saja dengan cepat. Selanjutnya ada contoh nyata pemasaran internasional, di mana BMW awalnya mengirim mobil dari Jerman ke Amerika. Pada tahun 1992, mereka membangun pabrik di Amerika agar bisa menyesuaikan mobilnya sama dengan selera orang di sana, seperti mobil model Z4 dan X5, khusus pada pasar itu. Ini dapat menghemat biaya dan lebih dekat dengan pelanggan. Selanjutnya ada Starbucks. Di Asia, mereka menambah rasa matcha atau teh hijau lokal agar pelanggan merasa nyaman seperti di rumah sendiri. Selanjutnya ada contoh nyata pemasaran global. Black & Decker menstandarisasikan komponen seperti motor untuk citra universal dan hemat biaya manufaktur di seluruh dunia. Kemudian Honda memproduksi Accord di AS, mengekspor ke Jerman dan Eropa, bahkan merencanakan mobil dunia di Thailand untuk pasar global. Ini menunjukkan alur perdagangan intra perusahaan yang terintegrasi. Selanjutnya ada Nike. Nike memakai kampanye Just Do It yang sama dengan iklan global, dengan atlet dari berbagai negara, tapi sepatu intinya standar dan dijual mirip di toko online dunia. Ini mendukung penjualan antar wilayah. Singkatnya, perbedaan antara pemasaran internasional menekankan adaptasi lokal, sedangkan pemasaran global berfokus pada integrasi perspektif dunia untuk keuntungan strategis. Sekian
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nila Wulandari, MPM 20222321212222. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Di sini pertanyaannya itu tentang menurut Anda, apakah perusahaan harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia atau tidak? Berikan alasannya. Nah, menurut saya pribadi, perusahaan tidak selalu bisa memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia. Karena setiap negara memiliki perbedaan budaya, selera konsumen, dan daya beli regulasi dan tingkat perkembangan teknologi strategi pemasaran yang berhasil di satu negara belum tentu efektif di negara lain. Nah, contoh nyatanya itu perusahaan makanan cepat saji internasional seperti McD tetap menjual burger, tetapi menyesuaikan menu dengan selera lokal. Misalnya ada MC Spicy Pinner di India atau teriyaki burger di Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini bisa sama, tetapi perlu adaptasi dengan strategi pemasaran agar sesuai dengan kondisi lokal. Namun, ada juga produk tertentu yang relatif bisa dipasarkan secara standar global tanpa banyak penyesuaian. Misalnya contohnya seperti penggunaan sehari-hari, yaitu iPhone, Apple, pemasaran produk dengan citra premium dan teknologi canggih hampir di semua negara dengan strategi yang mirip, karena target konsumen memiliki kebutuhan dan ekspektasi yang serupa. Jadi, perusahaan itu perlu menerapkan pendekatan yaitu global plus lokal. Global itu untuk menjaga identitas merek, kualitas, konsisten produk. Sedangkan lokal itu untuk menyesuaikan strategi promosi, harga, atau fitur tertentu agar relevan dengan pasar setempat. Nah, adapun menurut Kotabe dan Halse 2010, perusahaan multinasional tidak dapat secara mutlak memasarkan produk dengan cara yang sama di seluruh dunia. Hal ini terkait dengan dilema standarization versus adaptation. Di satu sisi, standarisasi memberikan ketentuan berupa efisiensi biaya, konsistensi merek, serta pemanfaatan skala ekonomi. Namun, adaptasi juga penting karena berpengaruh pada budaya, preferensi konsumen, regulasi, dan daya beli setiap negara. Oleh karena itu, sebagaimana tegasnya Kotabem dan Helsen 2010, strategi terbaik adalah mengkombinasikan kedua melalui pendekatan menjaga konsisten global tetapi tidak fleksibel dalam menyesuaikan lokal. Dengan cara ini, penyesuaian dan perusahaan dapat meraih efisiensi global sekaligus relevansi lokal yang pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dengan kombinasi ini merupakan perusahaan bisa tetap mengembangkan merek global yang kuat sekaligus relevan bagi konsumen di berbagai negara. Sekian dari yang saya bisa paparkan untuk jawaban nomor 5. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan sekian, bye-bye. Perkenalkan, nama saya Niputu Dera Witari Dewi, NPM 263, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas C4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana internet mempengaruhi pemasaran global. Internet mempengaruhi pemasaran global dengan membuka akses yang lebih luas bagi perusahaan untuk menjangkau konsumen lintas negara tanpa batas geografis. Melalui platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan iklan online.
produk dapat dipromosikan secara cepat dan murah ke pasar internasional. Selain itu, internet memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen melalui feedback, review, dan komunikasi real-time, sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar global. Hal ini menjadikan internet sebagai alat utama dalam memperluas pangsa pasar, meningkatkan brand awareness, serta menciptakan persaingan yang lebih ketat di tingkat internasional. Contoh-contoh nyata yaitu media sosial dan influencer, TikTok atau Instagram. Sebuah brand kecantikan Korea menggunakan influencer di Amerika, Eropa, dan Asia untuk mempromosikan produknya. Penjelasannya itu konten viral dan influencer memungkinkan produk menjangkau audiens di berbagai negara dengan bahasa dan budaya yang berbeda dalam waktu singkat. Yang kedua ada e-commerce dan logistik, yaitu Amazon atau Alibaba. Penjualan kecil di Indonesia dapat menjual kerajinan tangan ke konsumen di Jerman melalui marketplace global ini. Platform e-commerce bertindak sebagai etalase global, sementara jasa logistik dan pembayaran online mengatasi tantangan transaksi lintas batas. Yang ketiga ada penargetan iklan digital, yaitu contohnya iklan Google atau Facebook. Sebagai perusahaan perangkat lunak edukasi dari Kanada, menjalankan iklan yang hanya ditargetkan pada guru-guru di Australia dan pelajar tingkat universitas di India. Penargetan demografis, minat, dan pekerjaan yang sangat spesifik memastikan anggaran iklan digunakan secara efisien pada pasar yang dituju secara global. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.